Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama dan selalu kita bersyukur kepada Allah. Suatu kenikmatan yang tidak dapat kita pungkiri dengan selalu bersyukur atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat keluangan waktu untuk hadir kemari pun juga nikmat. Mungkin saudara kita, teman kita tidur lagi, nggak dapat apa-apa karena dia tidur, walaupun malam udah cukup tidurnya, kecuali kalau kurang mungkin masih bisa. Nah, ini nikmat yang kita patut syukuri. Hidayah Allah nikmat juga. Nah, kita menikmati, mensyukuri, Allah tambah lagi kenikmatan. Itulah makanya setiap kita selalu, setiap saat dan waktu apapun mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya. Bapak Ibu, kali ini masuk ke topik yang ke-9 tentang kuliah Tauhid. Judulnya adalah Tauhidullah, mengesahkan Allah. Bapak Ibu, kalimat Tauhid, la ilaha illallah, adalah kalimat yang kita hafal, kita mengerti dan kita sudah tahu semuanya. Tapi ada di antara kita yang tidak memahami bahwa kalimat tauhid itu kalimat yang penentu atas apapun yang kita kerjakan. Dan poin penting dalam kalimat tauhid adalah suatu penghambaan hanya semata kepada Allah, yaitu pengesaan Allah menjadi Tuhan, ilah, sembahan, abdian, rujukan, pedoman dan sebagainya. Mengesahkan monoloyalitas, itu poinnya. Monoloyalitas, satu loyal kepada pimpinan, iya, selama pimpinan ikut Allah dan Rasulnya. Saya gubernur nyuruh bapak ibu, tapi yang saya suruh nggak benar, nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena membuat kita berdosa, membuat kita maksiat dan sebagainya. Jadi yang wajib, tidak ada tolak ansur, tidak ada pikir-pikir, tidak perlu berdiskusi apalagi berdebat. Apa kata Allah, terima, amalkan, jalankan, ikuti dan pertahankan istiqomah. Nah, pengesahan Allah. Nah, cuman sampai ke situ kadang-kadang kita nggak paham. Apa yang diesahkan Allah, kan udah tuh la ilaha illallah, kan udah tuh kita sembahyang, kan sudah kita puasa, kan udah ngikuti perintah Allah. Betul, tapi yang disebutkan itu yang wajib-wajib, yang disebut dengan ibadah mahdoh. Tapi mengesahkan Allah itu tidak hanya ketika sholat, tidak hanya ketika haji atau puasa, tapi 24 jam. Sehari, dari bangun tidur sampai tidur bangun lagi, itu semua dalam kondisi mengesahkan Allah. Satu-satunya yang kita abdi, yang kita sembah. Ada lagi nanya, Pak, yang namanya mengabdi itu kan ketika sembahyang. Awak bakrajo ba'acor mengabdinya, Pak. Awak ke sawah ba'acor mengabdinya. Kita berdagang ba'acor mengabdinya. Ya, dia berdagang juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Niatnya dengan bismillah, dagangnya betul,
jujur, menimbangnya dengan timbangan yang adil, kemudian mempromosikan jualan yang tidak dengan bohong, kemudian kata-katanya santun, melayani konsumen. Itu udah ibadah kepada Allah, dan itu sudah mengesahkan Allah. Kenapa? Mengikuti perintah Allah. Pekerja datang disiplin, tepat waktu, pulang pun demikian. Kerja dikerjakan dengan tanggung jawab, dengan amanah, dengan betul, dengan jujur. Itu juga ibadah. Pakai bismillah lagi, niatnya karena Allah. Kemudian di rumah, suami istri dengan anak, ibadah juga. Nah, oleh karena itu bentuk itulah yang kita sebut pengesaan, pengabdian, menjadikan rujukan, pedoman, ikutan, abdian, semuanya hanya pada Allah. Kita esahkan 24 jam. Nah, apa manfaatnya? Bapak Ibu, kalau kita satu yang kita tuju, satu yang kita harap, satu yang kita taati, satu yang kita pedomani, hidup tenang, hidup tentram, beres semuanya. Tapi kalau banyak yang kita ikuti, pan yang kepala, yang yang diikuti. Ibarat saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah pula, saya melakukan begini enggak betul juga, begitu enggak boleh juga. Jadi mana yang mau dikerjakan? Kalau kata orang, bingung kita. Ada cerita seorang ayah dengan anak kecil bersama berjalan dengan keledai. Keledai itu kan kecil ya, di atas kambing, di bawah kuda. Keledai. Dia berjalan berdua. Kemudian anaknya kecil ditaruh di punggungnya keledai. Apa kata orang? Itu bapak, itu anak enggak tahu diuntung. Masa bapaknya jalan kaki, dianya enak-enak duduk di atas punggung keledai. Kata orang, kata bapaknya, betul juga ya. Kok anak saya naik, saya udah tua, saya dong yang naik. Diturunkanlah anaknya ke bawah, bapaknya naik ke punggung keledai. Sudah itu apa? Kata orang pula ketika jalan, oh ndek apa, ndek ibu mencari anaknya. Anaknya ketek, disuruh berjalan, hanya lama dari punggung keledai. Pikir-pikir, ambat tujuh. Gitu awan naik sih dudunya leh, kecapanya. Anaknya naik ke punggung keledai, bapaknya naik punggung dia, berjalan dia. Kecil orang, iko apa ju ibu, apa ju anak. Ndak tahu keledainya kurih, keteknya tunggangi lo berdudu dateng. Berpikir lo, batu aja nak. Keledai ketek, kalau kudo ya ndak ada, kok keledai. Diturunkanlah dua-duanya anaknya. Anaknya diturun, bapak turun. Dekano kecil orang tadi dua-dua naik dateng, ndak ibu mencari keledai. Ala kuri, tiba turun dua-dua bawah, berjalan nak keledai. Kecil orang. Gunu punya keledai, ndak nyepake doje. Betul Bapak Ibu? Apa yang diomongin oleh orang itu betul nggak? Betul nggak? Betul semua. Nggak ada yang salah satupun. Gimana ayah? Betul semua yang diomongin oleh orang itu betul. Naik anaknya dia teh, apanya dipakai cean. Naik apa dia teh, anaknya dipakai cean. Naik dua-duanya dia teh, kedua-dua dipakai cean. Turun kedua-duanya, keledainya dipakai cean. Kok dipadi aja keledainya? Itu contoh kalau awak menangah kece orang. Apole macam-macam lo ada yang dah batu. Yang batu sih pandang pelawak. Jadi gimana? Ya rujuk Allah. Kalau kata Allah ayat A, B, B ada lengkap dalam Quran, ada lengkap dalam hadis. Ba awak berumah tangga, ba jadi istri, ba jadi suami, ba jadi anak langkok.
Kalau ada yang tidak tahu mungkin nggak baca saja. Pergi tuh ke toko buku. Pergi ke corner yang buku agama. Oh lengkap. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Itu dari Quran hadisnya langkok. Saya buat buku 700 halaman. Judulnya Anakku Penyejuk Hatiku. Bagaimana mulai memilih jodoh sampai kemudian hamil, lahir, sampai anak itu dari mulai anak-anak sampai remaja sampai dewasa, semua persoalan saya masukkan dengan jawabannya Quran dan Sunnah. Sampai dia menikah lagi. Saya ambil dari Quran dan hadis. Ada ternyata. Nah, cuman awak dulu ketika menikah, pernah belajar sebelum menikah jadi suami jadi istri. Nggak ada gitu. Ala cukup waktu cukup umur tiba jodoh nikah le. Tapi nggak tahu peranan bapak ibu sebagai nggak tahu. Jangan sampai sekarang nggak tahu. Apalagi udah sekian puluh tahun berumah tangga, urusan di kamar aja nggak tahu doanya apa. Wah gawat kalau begitu. Mau saya tes, Cice, doanya malam-malam. Pak Henry, apa Pak Henry? Nggak ambo, ada yang ambo tanya, ini nggak tahu deh. Nah bayangkan itu, panah itu kan anjuran, oke. Saya hanya ingin menggambarkan begitu bahwa seluruhnya kita kepada Allah. Oleh karena itu supaya mantap kita mengesahkan Allah, kita coba breakdown satu-satu. Pertama, Allah sebagai rububiyatullah, Rob pencipta, pemelihara, penguasa. Kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sebagai Rob. Itu diantara ayatnya yang menunjukkan Allah sebagai Rob. Jadi Allah ada sebagai Rob, ada Allah sebagai ilah, dan ada Allah sebagai malik. Kemudian juga dalam surat yang lain, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Ini Allah, peran fungsi yang Allah lakukan kepada alam, yaitu mencipta manusia, mencipta alam, langit, bumi dan seisinya. Itu Allah sebagai Rabb. Jadi sebagai Khalik, ya, sebagai pencipta. Tidak Allah yang menciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhiz waladaw walam yakul lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia Allah satu-satunya yang menciptakan. Dia Allah tidak punya anak, dan dia Allah tidak ada yang bisa mempersekutukan, mentanding-tandingkan, membuat andada selain Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan wa khalaqa kulli syai'in, semuanya Allah yang menciptakan. Bapak Ibu, pahamkan benar. Allah yang kita esahkan itu Allah yang menciptakan semua. Wa khalaqa kulla syai'in, semua. Semut Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan, gunung, bukit, semua Allah ciptakan. Diri kita Allah yang menciptakan. Dan faqaddarahu taqdira, semuanya Allah ciptakan dengan ketentuan, dengan ukuran, dengan ketetapan yang seimbang, tawazun, sehingga alam ini berjalan seimbang, seperti tidak ada yang mengatur, padahal sudah diatur oleh Allah dengan sistem. Jadi Allah ciptakan makhluk itu dengan semua alam dengan sistem. Jadi ibarat komputer berjalan seorang saja, bak rajo, karena sudah pakai sistem. Allah pun menciptakan alam dengan sistem, seperti tidak ada yang mengatur, padahal sudah ada yang mengatur automatically, karena Allah atur ciptaannya. Hutan-hutan tumbuh bisa jadi makanan bagi binatang yang ada di situ. Binatang-binatang tumbuh juga, kemudian mengeluarkan kotoran, bisa jadi pupuk bagi tanaman. Begitu prosesnya. Manusia butuh oksigen setiap hari, O2. Dari mana oksigen yang dihirup oleh manusia? Dari pohon-pohonan. Pohon-pohonan membutuhkan CO2. CO2 kita yang mengeluarkan manusia. Diambil. Kamu gitu Pak Henry ya?
saling tolong menolong. Sistem dibuat. Nah, Allah sebagai pencipta. Nah, Bapak Ibu, kalau begini kita pahami Allah sebagai Khalik. Ya kita rujuk semuanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan. Ketika ada gempa, ketika ada tsunami, ketika panas yang terik, ketika hujan lebat, kembalikan Allah yang berkehendak. Tidak perlu awak protes, nggak perlu kita kemudian marah-marah, nggak perlu kita kemudian kecewa, karena peristiwa alam itu Allah yang menciptakan. Termasuk diri kita, anak-anak remaja kita bakaco tiap hari, kok buruk wajahmu, bajrawek nyu itong lo jawab tiap hari tumbuh cie 2-3, kecewa juga wajahnya. Akhirnya kacau nyu ampoknya pecah. Muko yang dak rancak kacau, tapi itulah Allah ciptakan. Terima udah. Istri begini, suami begini, sudah dijodohkannya sudah. Terima apa adanya. Ini istriku, ini suamiku. Ajan cari lo cewek lain, ajan cari cowok lain. Kalaupun ada cewek cowok lain lebih rancak, tapi tidak jodoh awak. Terima, ini ciptaan Allah. Oke. Kemudian itu dalam surah Al-Furqan. Allah sebagai Rabb, selain sebagai Khalik juga Ar-Razik. Nah, Bapak Ibu, harus yakin Allah yang magi rasaki awak. Indah gubernur, indah kepala dinas, indah atasan awak yang bagi gaji awak. Allah yang memberikan gaji, karena gaji itu rezeki, bukan saya. Kalaupun dinaikkan tunjangan, misalnya pendapatan per bulan penghasilan, walaupun dari gubernur, tapi gubernur yang gerakan hatinya Allah juga. Allah pula yang memberikan inspirasi untuk menaikkan, bukan orang. Allah yang ngasih rezeki. Ya. Jadi dalam surat Az-Zariyat, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyud'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberikan rezeki dan tidak ada yang lain yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita paham, tidak perlu apa kecewa-kecewa. DP tidak punya sekete. Ada pegawai negeri provinsi Sumatera Barat mengeluh juga ketika tunjangan telambe. Telambe aja tunjangan mengeluh. Ala sia-sia yang disalahkan. Kok gubernur yang disalahkan, kok DPRD yang disalahkan. Susah hidup di buahnya. Nah ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Allah sebagai Razik, pemberi rezeki. Oke. Kemudian Allah sebagai Malik, pemilik. Meninggal awak, kakak, adik, bapak, ibu, ya Allah yang punya. Kembali kepada Allah si pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang punya. Jadi kalau kita memahami Allah sebagai Rabb, Khalik pencipta, Razik pemberi rezeki, Malik pemilik, nggak ada yang hidup ini susah, karena semuanya kita kembalikan kepada Allah yang punya. Kemudian yang kedua, mulkiyatullah, Allah sebagai penguasa alam. Bilahuma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka miman tasya wa tu'izu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah sebagai penguasa. Kemudian Allah menggambarkan diri sebagai waliyan. Allah satu-satunya penolong. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allah sebagai wali. Jadi Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, dan kita rujuk karena Dia menguasai alam ini. Ibarat penguasa itu punya aturan, Allah pula yang ngatur, hakiman. Ya, ini hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum, aturan mengenai manusia, pedoman hidup ada pada Allah. Allah sebagai amiran, sebagai satu-satunya pemimpin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam sumastawa 'ala ars, sebagai amir, penguasa. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Allah yang menentukan. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah yang memiliki alam, Allah yang memiliki kita. Kita kembali kepadanya, sehingga
Dengan pemahaman seperti itu, Allah sebagai Khalik pencipta, Allah sebagai Razik pemberi rezeki, Allah sebagai walian, Allah hakiman dan sebagainya, maka kita harus menjadikan Allah sebagai ghoyatan, rujukan tujuan. Ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi, semuanya kita rujuk kepada Allah dalam hidup kita, karena kita tahu Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah sebagai ghoyatan. Oke. Konsekuensi berikutnya, setelah kita rujuk hanya kepada Allah saja, tujuan, rujukan, tempat kita mengabdi dan sebagainya. Berikutnya, maka konsekuensinya di dalam kalimat la ilaha illallah adalah ilah pengabdian. La ilaha illallah. Memang dalam syahadat kita tidak disebutkan la robba illallah. Karena kalau la robba illallah, semua manusia pasti akan mengakui Allah sebagai Rob, Allah sebagai pencipta, pemelihara dan sebagainya, diakui. Banyak ayat Quran dan banyak bukti, baik nakli ataupun akli tentang hal itu. Tapi juga tidaklah malika, tidak pula la rozika illallah atau la walia, tapi yang ada adalah la ilaha illallah. Dengan pemahaman Allah demikian, yang menguasai, mengatur, memberikan rezeki dan sebagainya, maka kita merujuk kepadanya saja. Ilahan ma'budan, Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, dalam surat An-Nas, surat Al-Fatihah, ilahin nas min syarril waswasil khannas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pengabdian kita hanya kepada Allah semata. Mantapkan diri kita mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mempedomani hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Paham-paham yang kita ikuti tidak yang lain, tapi hanya pada Allah. Dan semua rujukan kita kepada Allah. Insya Allah hati kita tenang, tentram dan bahagia, dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pengajian kita tentang Tauhidullah. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.